Dengan beberapa antisipasi dan kecemasan, Xiao Chen melangkah ke jalan pencobaan. Dia akan lulus jika dia mencapai akhir. Di mana akhirnya, setelah berjalan sebentar, Xiao Chen menemukan set pintu pertama, yang memiliki motif naga kuno yang diukir di atasnya. Sebelum dia bisa menjangkau untuk mendorongnya terbuka, pintu terbuka sendiri. Begitu pintu terbuka, angin dingin bertiup. Sebuah aula besar terbentang di baliknya. Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum melangkah masuk. Sial, saat dia melewati ambang pintu, pintu batu segera tertutup, menutup rapat. Setelah mencoba mendorong pintu terbuka lagi, dia menemukan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Ini adalah jalan pencobaan yang hanya memungkinkan seseorang untuk maju dan tidak mundur. Sekarang, Xiao Chen mengambil aula di depannya. 18 patung diatur dalam lingkaran yang mencakup sebagian besar ruang yang luas. Seseorang harus melewati lingkaran 18 patung ini untuk melewati aula ini. Xiao Chen telah melihat banyak patung seperti itu sebelumnya. Selama seseorang berjalan, patung-patung yang tampaknya kaku ini akan segera hidup kembali. Seseorang harus mengalahkan mereka. Patung-patung di depan Xiao Chen bukanlah manusia atau naga, melainkan makhluk aneh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bentuk binatang itu tidak biasa, dan mereka tampak sangat ganas, melotot padanya dengan marah. Mata hitam yang menonjol sangat mencolok. Mari kita lihat seberapa kuat binatang perang boneka tes pertama. Tanpa banyak berpikir, Xiao Chen dengan cepat memasuki lingkaran, lalu dengan hati-hati menghadapi patung-patung aneh ini. Namun, yang mengejutkannya, mereka tidak hidup kembali. Tepat ketika dia mulai bertanya-tanya, mata 18 patung binatang buas semuanya menyala dan bersinar dengan cahaya kemasan. Sebelum Xiao Chen bisa mengerti apa yang terjadi, tatapan binatang buas berkumpul menjadi berkas cahaya yang menembak ke arahnya. Suara mendesing. Itu sangat cepat. Xiao Chen berseru pada dirinya sendiri saat dia menghindar dengan tergesa-gesa. Sinar cahaya disikat olehnya. Sial, beberapa balok lagi segera menyusul. Xiao Chen tidak bisa menghindar tepat waktu dan hanya bisa menggambar senjata surgawi untuk diblokir. Pada akhirnya, kekuatan dari sinar cahaya membuat lengannya mati rasa, memaksanya untuk mundur terus-menerus. Sungguh kekuatan yang kuat. Sinar cahaya tidak dapat diblokir. Xiao Chen menyadari bahwa tes ini berfokus pada teknik gerakan dan kecepatan reaksi peserta uji coba. Bukan itu yang awalnya dia harapkan, mengalahkan patung-patung ini. Ini membuat segalanya lebih mudah. 18 berkas cahaya ditembakkan tentang ruang sempit ini. Bagi yang lain, ini sangat sulit, tetapi Xiao Chen berbeda. Seni naga ikan miliknya unggul dalam menghindar di ruang sempit, jadi dia menyingkirkan senjata surgawi dan mengeksekusi seni naga ikan. Xiao Chen menjadi seperti ikan di air, dengan lembut menggoyangkan tubuhnya saat dia menghindari banyak sinar cahaya. Gemuruh, gemuruh. Saat Xiao Chen hendak menyeberangi lingkaran, patung-patung itu bergerak. Sinar cahaya yang keluar menjadi lebih tidak terduga. Ekspresi awalnya santai Xiao Chen tenggelam saat ia memasuki pemikiran yang mendalam. Jelas, mencoba mencari tahu pola hanyalah mimpi pipa. Cara sebenarnya untuk menyelesaikan ujian adalah dengan melewatinya sekaligus. Dengan pemikiran itu, mata Xiao Chen menyipit dan terpaku pada patung tertentu. Tepat saat patung itu mencegat Xiao Chen, dia dengan lembut menendang tanah. Tubuhnya berubah dari ikan menjadi naga. Sosoknya yang awalnya gesit tiba-tiba menunjukkan tirani mutlak. Xiao Chen meluap dengan kekuatan mengamuk. Ikan immortal menunjukkan ratusan variasi, menjadi naga dalam satu lompatan. Suara mendesing. Xiao Chen, yang melonjak, bergerak sangat cepat. Semua patung mengangkat kepala mereka, dan berkas cahaya menjadi seperti jaring di udara. Namun, sinar cahaya hanya mengenai bayangan Xiao Chen. Tepat ketika patung di depan hendak menembakkan seberkas cahaya, Xiao Chen yang maju dengan ganas tiba-tiba berjungkir balik di udara dan mendorong kepala patung itu, melompatinya. Begitu Xiao Chen berhasil keluar dari lingkaran, patung-patung itu berhenti bergerak dan tetap diam. Tepuk, 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 tepuk tangan bergema, dan seorang pria parubaya yang tampan berjalan keluar dari kegelapan. Cahaya keemasan berkedip di kedalaman matanya. Tidak buruk. Anda dapat lulus tes ini dengan tidak terkena 10 kali. Anda tidak dipukul bahkan sekali dan hanya menggunakan 1 jam untuk keluar. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Petik 2. Xiao Chen terdiam. Jika dia tahu ini, dia tidak akan berusaha terlalu keras. Melakukan penghormatan kepalan tangan, Xiao Chen bertanya, "Kamu?" Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Ketika saya masih hidup, saya adalah seorang kultivator dari garis keturunan Azure Dragon. Setelah saya meninggal, saya melekat pada istana naga Azure. Aku bisa dianggap sebagai setengah dari item spirit.
Saya bertanggung jawab untuk ujian percobaan pertama. Petik 2. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu melambaikan tangannya dengan megah, dan 7 atau 8 manual rahasia dan beberapa hal yang tampak seperti harta karun rahasia muncul di hadapannya. Penuh dengan tanda, ini adalah hadiah untukmu. Manual rahasia adalah teknik gerakan. Yang lainnya adalah alat mendalam bawaan yang meningkatkan teknik gerakan dan kecepatan. Xiao Chen merasa senang bahwa ada hal yang begitu baik. Bahkan sebelum menyelesaikan jalan percobaan, aku bisa mendapatkan hadiah. Tentu saja, Anda adalah orang dari ras naga saya. Bahkan jika Anda tidak lulus uji coba, saya harus memberi Anda beberapa manfaat, bukan? Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, tampak sangat ramah. Jadi Xiao Chen tidak berdiri pada upacara tetapi memilih apa yang dia inginkan, karena sudah memutuskan. Tidak peduli seberapa bagus manual rahasia itu, Xiao Chen akan membutuhkan waktu untuk mengolahnya. Namun, hal alat mendalam bawaan itu berbeda. Setelah memperbaikinya, dia bisa langsung menggunakannya. Dari perspektif jangka panjang, manual rahasia jelas lebih baik. Namun, yang paling tidak dimiliki Xiao Chen sekarang adalah waktu. Dia tidak tahu kapan bencana iblis akan tiba, dan dia pasti akan menghadapi banyak masalah selama jalan keluarnya. Senior, apa itu alat mendalam bawaan? Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Xiao Chen bertanya. Pria parubaya itu mengangguk. Di luar tanah terlantar, keterampilan pemurnian telah berkembang ke puncaknya. Harta karun rahasia dunia Anda sama dengan harta karun spiritual dari alam luar. Harta karun spiritual di atas adalah alat yang mendalam. Alat mendalam dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, acquired dan innate, keduanya dipisahkan menjadi 3 tingkatan. Bahkan alat mendalam bawaan yang paling biasa lebih kuat daripada harta karun rahasia kelas kaisar dari alam Kunlun. Tak perlu dikatakan, 3 alat mendalam bawaan sebelum Anda jauh lebih. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam dan mencapai pemahaman yang kasar. Kemudian, dia memilih sepasang sayap. Ini adalah salinan sayap surgawi naga Azure. Namun, di antara alat mendalam bawaan, itu adalah kelas superior puncak. Kamu memiliki mata yang cukup bagus. Mengulurkan tangannya, pria parubaya itu memberikan imitasi Azure Dragon Divine Wings kepada Xiao Chen dan menyimpan manual rahasia dan alat mendalam lainnya. Setelah Xiao Chen meninggalkan tanda spiritual pada alat mendalam, dia mulai memperbaikinya. Akhirnya, sepasang sayap surgawi Azure Dragon imitasi ini berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuhnya. Seketika, rasanya seperti api menyala di dalam dirinya, mengamuk di mana-mana. Sama seperti Xiao Chen merasa tidak yakin, api ini terbelah menjadi 2 dan pindah ke tulang belikatnya. Dia merasakan sakit yang hebat di punggungnya seolah-olah gunung berapi akan meletus di sana. Setelah periode penindasan yang sangat lama, energi ini akhirnya terlepas. Sepasang sayap naga biru meledak dari punggung Xiao Chen. Suara mendesing. Sayap naga berwarna biru mengepak dengan lembut, dan angin kencang bertiup. Kemudian, Xiao Chen menabrak langit-langit dengan suara bang yang keras. Kepalanya membentur langit-langit dengan kekuatan besar, menyebabkan dia menangis kesakitan dan jatuh kembali. Pria parubaya itu tidak terkejut. Dia tersenyum dan berkata, sementara sepasang sayap surgawi naga Azure Anda hanyalah tiruan, itu masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya kepakan lembut yang bisa mengeluarkan kekuatan angin kencang. Jika Anda memiliki nyala api yang luar biasa, Anda dapat menggunakan sepasang sayap ini untuk mengintensifkan kekuatan nyala api secara eksplosif. Petik 2. Xiao Chen menarik sayap surgawi naga Azure, bersukacita saat mendengar itu. Tanpa diduga, selain meningkatkan kecepatannya, sepasang Azure Dragon Divine Wings ini masih memiliki efek seperti itu. Itu benar-benar memiliki potensi tak terbatas. Sayap surgawi Azure Dragon ini masih memiliki efek lain. Anda akan memahami mereka di masa depan. Namun, ingat ini, di luar tanah terlantar, alat mendalam tipe sayap sangat berharga. Bahkan jika itu hanya alat mendalam bawaan biasa, itu akan menyebabkan keributan besar, jadi jangan sembarangan mengungkapkannya. Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan memberi hormat. Terima kasih banyak, senior. Kamu terlalu sopan. Teman, inilah petunjuknya. Percobaan berikutnya akan menguji mata Anda. Ingat, sebelum Anda masuk, jangan terganggu. Jika Anda memiliki teknik mata yang dapat meningkatkan penglihatan Anda, segera lakukan saat masuk. Anda tidak punya banyak waktu. Pria parubaya itu agak ramah. Dia memberi Xiao Chen nasihat lagi sebelum Xiao Chen pergi. Setelah Xiao Chen pergi, kuda naga dan lelaki tua berpakaian hitam berjalan ke aula besar. Pria parubaya itu berkata kepada kuda naga, "Kakak naga,
Kuda naga mengangguk seperti manusia. Kemudian, ia bertanya, bagaimana? Bagaimana dia melakukannya, dan hadiah apa yang dia pilih? Pria parubaya itu menjawab dengan jujur, dia lulus dengan nilai penuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Kemudian, dia memilih tiruan Azure Dragon Divine Wings. Lulus dengan nilai penuh, itu bahkan lebih luar biasa daripada Kaisar Azure saat itu. Pria tua berpakaian hitam itu mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan yang aneh, jelas terlalu terkejut. Kuda naga berkata terus terang, aku sudah mengatakan bahwa aku sangat memikirkannya. Dia berjalan di jalan yang berbeda dari Xiao Teng. Saat itu, Xiao Teng ingin menggunakan Dao Iblis untuk mencapai Dao, yang berarti dia sudah mengambil jalan memutar. Yang paling penting adalah Xiao Chen masih muda. Masa depannya dipenuhi dengan potensi yang tidak terbatas. Pria tua berpakaian hitam itu tetap diam. Dia tidak punya apa-apa untuk dibantah, jadi dia tidak melakukannya. Menggunakan Dao Iblis untuk mencapai Dao memang merupakan arah yang memungkinkan. Semua Dao besar berkumpul menjadi satu. Tidak peduli jalan apa itu, pada akhirnya, itu akan mencapai tujuan yang sama. Namun, jalan Kaisar Azure terlalu ekstrim. Pada akhirnya, dia gagal. Yang menang benar, dan yang kalah salah, tidak ada banyak yang bisa dikatakan tentang itu, dan itu tidak perlu. Dia memilih sayap surgawi Azure Dragon yang meniru. Mengingat kecerdasannya, tidak akan sulit baginya untuk mengetahui bahwa manual rahasia bahkan lebih berharga. Sepertinya sementara dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, dia memiliki kecurigaan. Petik 2. Kuda naga sangat cerdas, dengan cepat menebak sebagian besar pikiran Xiao Chen. Setelah memasuki persidangan kedua, setelah pintu terbuka, Xiao Chen menemukan adegan yang terus berubah. Dalam satu saat, ada gurun yang sunyi, di saat berikutnya, lautan luas, lalu gletser, dan kemudian berubah menjadi lautan api. Xiao Chen telah membuka mata surgawinya lebih awal. Namun, dia masih merasa seperti dia tidak bisa melihat dengan cukup jelas, tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Di tengah adegan yang berubah, seorang gadis di masa jayanya berjalan keluar. Ada cahaya keemasan yang nyaris tidak terdeteksi di kedalaman matanya juga. Xiao Chen membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, "Salam, senior." Gadis di masa jayanya mengangguk dan berkata, "Percobaan ini menguji matamu. Sejak Anda masuk, ada total 9 adegan berbeda. Saya ingin Anda menggambar semuanya dalam satu lukisan." Ini, Xiao Chen agak tercengang. Tidak heran pria parubaya dari sebelumnya menyuruhnya untuk membuka mata surgawinya saat dia masuk. Untungnya, Xiao Chen mengikuti saran itu. Namun, dia tidak pernah belajar melukis. Apakah pembudidaya kekuatanmu bahkan perlu belajar cara melukis? Ujian ini tentang matamu, bukan keahlianmu melukis. Gambar saja apa yang kamu lihat. Gadis itu jauh dari ramah seperti pria parubaya itu. Tanpa menunjukkan perubahan ekspresi, dia pergi ke samping dan tetap diam setelah menyerahkan kuas, tinta, dan kertas kepada Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tak berdaya dan menyingsingkan lengan bajunya. Kemudian, dia mengambil kuas dan melihat kertas itu, memasuki pemikiran yang mendalam. Dia memang memiliki beberapa keterampilan dalam menggambar. Lagi pula, dia pernah belajar cara menggambar jimat. Cara dia memegang kuas terlihat benar. Saat pakaian putihnya berkibar, dia memberikan kesan elegan. Apa yang harus saya gambar? Dari awal hingga sekarang, hanya 1 menit telah berlalu. Namun, ada 9 pemandangan berbeda, gunung terpencil, gurun, gletser, rawa, kota, halaman, medan perang, laut, dan danau. Tidak mungkin untuk menarik mereka semua keluar. Penglihatan. Saat kehabisan akal, Xiao Chen tiba-tiba memikirkan tujuan tes ini dan menunjukkan senyum tipis. Ternyata uji coba ini tidak hanya menguji penglihatan tetapi juga kelenturan seseorang. Apa yang disebut penglihatan mengacu pada perseptif terhadap detail terbaik, dengan cermat dan cermat memperhatikan segalanya. Xiao Chen hanya perlu menampilkan persepsinya tentang 9 adegan melalui lukisan ini. Jika dia harus menggambar semua 9 adegan, siapa yang tahu kapan dia akan menyelesaikannya. Adegan pertama adalah gunung yang sunyi. Xiao Chen ingat melihat sehelai rumput kecil yang biasa-biasa saja di celah di puncak gunung yang sunyi, jadi dia memutuskan untuk menggambar itu. Di bagian gletser yang sangat jauh, ada titik hitam yang tidak jelas, yang tampaknya adalah seorang kultivator dengan pedang di punggungnya. Lautan itu luas dan tak terbatas. Namun, apa yang meninggalkan kesan terdalam pada Xiao Chen dalam adegan ilusi itu adalah gelombang tertentu. Gelombang itu bergolak, menyembunyikan makhluk laut ganas yang seolah menyatu dengan ombak. Sangat sulit untuk membedakan mereka. Di gurun, 2 pasukan saling berhadapan.
Puluhan ribu pembudidaya saling bertarung, mengirimkan teknik bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Xiao Chen melihat semuanya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Xiao Chen meletakkan kuas dan tersenyum pada gadis itu. Sudah selesai. Sangat cepat. Gadis di masa jayanya jelas tidak percaya. Dia bertanya dengan dingin, apakah kamu yakin? Uji coba ini tidak memiliki batas waktu, tetapi Anda hanya memiliki satu kesempatan. Petik 2. Xiao Chen menjawab dengan percaya diri, aku sudah memikirkannya. Senior, tolong lihat. Petik 2. Gadis itu menatap Xiao Chen dalam-dalam dan berjalan cepat. Ketika dia melihat lukisan itu, bibirnya melengkung, wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi mengejek. Apa yang kamu gambar? Meskipun saya tidak ketat, tidak perlu melakukan ini bahkan jika Anda ingin mengabaikan saya. Petik 2. Lukisan itu menggambarkan seorang pendekar pedang tampan menggigit sehelai rumput kecil saat dia mengeksekusi teknik pedang untuk membunuh seekor binatang buas di tengah dedaunan yang jatuh. Xiao Chen tanpa tergesa-gesa dan dengan lembut mendorong, senior, tolong perhatikan baik-baik. Gadis di masa jayanya melirik Xiao Chen dengan curiga. Dia tidak bisa mengerti mengapa pihak lain begitu percaya diri. Namun, ketika gadis itu melihat lukisan itu lagi dengan hati-hati, dia tiba-tiba terkejut. Semakin dia melihat, semakin berat kejutan di wajahnya. Bagaimana kamu melakukannya? Tanya gadis itu setelah meletakkan lukisan itu. Tak perlu dikatakan, Xiao Chen lulus ujian uji coba ini, memenuhi persyaratan. Dia tersenyum tipis dan berkata, begitu saja. Senior, ini dianggap lulus, kan? Petik 2. Sebuah operan dengan nilai penuh. Hadiah dari percobaan ini adalah pilihan antara 3 manual rahasia teknik mata dan sebotol Superior Pure Immortal Water, cairan spiritual untuk meningkatkan teknik mata. Pilih satu. Tanpa ragu-ragu, Xiao Chen berkata dengan suara rendah, air abadi murni yang unggul. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan cermat? Bahkan tanpa cairan spiritual, teknik mata Anda akan terus meningkat. Namun, setelah Anda menyerah pada manual rahasia teknik mata, akan sangat sulit bagi Anda untuk mendapatkan yang lain. Terima kasih atas niat baik senior. Junior ini sudah memikirkannya. Petik 2. Di sini, gadis di masa jayanya menyerahkan botol giok kepada Xiao Chen. Secara alami, itu berisi air abadi murni unggul. Saat Xiao Chen memegang botol di tangannya, dia memasuki pemikiran yang dalam. Kemudian, dia mengeluarkan botol giok lain dan membagi Superior Pure Immortal Water menjadi 2 bagian. Melakukannya dengan cara ini tidak akan menghasilkan efek terbaik, tetapi itu akan memungkinkan dia untuk meningkatkan 2 teknik mata yang dia miliki, mata surgawi dan mata petir surgawi. Kedua teknik mata ini sudah mencapai titik kritis. Sangat ideal untuk mengandalkan Superior Pure Immortal Water untuk membuat mereka menerobos. Tidak perlu menjelaskan proses penggunaan Superior Pure Immortal Water. Setelah disempurnakan, mata petir surgawi Xiao Chen stabil di lapisan ketiga. Itu tidak lagi seperti sebelumnya, hanya hampir tidak bisa digunakan. Xiao Chen sekarang dapat dengan mudah melapisi 3 sambaran petir dan melukai seorang perdana dengan parah. Mata surgawi secara resmi mencapai tingkat berikutnya, mata terbang surgawi-surgawi, dan dapat terbang secara mandiri. Dengan pikiran, mata surgawi bisa meninggalkan tubuh, pindah ke 9 surga atau jurang yang dalam di bawah tanah tanpa kesulitan. Terima kasih banyak, senior. Setelah Xiao Chen menguji 2 teknik mata yang ditingkatkan, dia membungkuk sedikit dan pergi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, lelaki tua berpakaian hitam, lelaki parubaya, dan kuda naga semuanya bergegas dengan penuh semangat. Bagaimana orang itu bisa melewati persidangan begitu cepat? Tunjukkan padaku lukisannya. Awalnya, kuda naga merasa curiga. Ketika melihat lukisan Xiao Chen, dia bingung. Pria tua berpakaian hitam dan pria parubaya itu terbelalak, merasa bingung juga. Namun, insting kuda naga mengatakan bahwa lukisan ini tidak sesederhana itu. Itu menatap gadis di masa jayanya dan berkata, Hong Sui, tolong tunjukkan 9 adegan dari sebelumnya. Baiklah, kakak naga. Gadis di masa jayanya melakukan apa yang diperintahkan. Setelah kuda naga, lelaki tua berpakaian hitam, dan lelaki parubaya memeriksa 9 adegan, mata mereka semua berbinar ketika mereka melihat lukisan ini lagi. Persepsi terhadap detail terbaik, dengan cermat dan cermat memperhatikan semuanya. Penglihatan orang ini benar-benar luar biasa. Bilah rumput yang paling biasa-biasa saja dicelah di puncak gunung yang sunyi. Dia bahkan melihat pendekar pedang dengan penampilan seperti itu di tempat tertentu di atas gletser.
Dia bisa dengan jelas melihat penampilan seseorang dari jutaan orang dalam perang di padang pasir dan bahkan berhasil mengingat teknik bela diri orang itu. Kekaguman memenuhi mata pria parubaya itu saat dia menggumamkan berbagai manfaat lukisan itu. Hong Sue melihat lukisan itu dan berkata, yang lebih sulit lagi adalah menggabungkan semua ini menjadi sebuah lukisan. Selain itu, terlihat sangat alami. Kemampuannya untuk menyimpulkan banyak hal dari satu hal dan kemampuan pemahaman puncak serta fleksibilitasnya sangat hebat. Percobaan berikutnya seharusnya tentang rasa takut, kan, kata kuda naga tua itu tiba-tiba. Ekspresi semua orang membeku sebelum berubah cemberut pada saat yang sama. Takut. Selama jutaan tahun, bakat luar biasa Dragon Rache yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di persidangan ini. Bukan hanya Istana Naga Azure yang memiliki uji coba ini, Istana Warisan Naga Surgawi lainnya juga memiliki cobaan serupa. Banyak jenius iblis yang kuat dengan potensi tak terbatas telah jatuh di persidangan ini, begitu banyak sehingga mereka tidak terhitung. Yang terakhir dari garis keturunan Azure Dragon menunjukkan hasil yang luar biasa, tetapi bisakah dia lulus ujian itu?